Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat warung ilmiah. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang menciptakan ayam organik. Back to nature sudah merebak ke seluruh sudut dunia, termasuk dunia peternakan. Konsumen kini mulai memikirkan dampak negatif akibat mengkonsumsi produk ayam hasil budidaya konvensional. Beberapa hal yang menjadi perhatian publik antara lain penggunaan antibiotik dalam pakan, penggunaan desinfektan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan obat-obatan sintetik, dan lain sebagainya yang dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan manusia dan memicu berbagai penyakit. Menyimak dampak negatif tersebut, kini mulai berkembang peternakan ayam organik, suatu teknik usaha peternakan ayam yang selaras dengan alam. Artinya, semua aktivitas usaha peternakan ayam, mulai dari bibit, budidaya, pengolahan pasca panen, sampai pemasaran, tidak menggunakan senyawa sintetik, antibiotik, desinfektan, rekayasa genetik, memperhatikan aspek lingkungan, dan memperhatikan aspek sosial ekonomi berkelanjutan. Sahabat warung ilmiah, pada dewasa ini, barangkali untuk menghasilkan ayam organik tidak mudah, dikarenakan beberapa hal berikut. Masalah pertama adalah bibit yang dijual di pasar masih menggunakan sistem budidaya konvensional. Misalnya bibit ayam broiler dan ayam petelur. Untuk bibit, barangkali hanya ayam kampung yang bisa menjadi bibit organik sebab bisa dibuat sendiri. Masalah kedua adalah bahan pakan yang digunakan. Saat ini sangat sulit dicari di pasar bahan pakan yang dihasilkan dari pertanian organik, misalnya seperti jagung, dedak, tepung ikan, dan lain sebagainya. Masalah ketiga adalah bahwa peternakan ayam masih bergantung pada penggunaan antibiotik dalam pakannya. Sebab beberapa hasil riset menunjukkan bahwa penggantian antibiotika dengan probiotik, herbal, atau produk organik lainnya menurunkan produksi ayam dan meningkatkan angka kematian. Ini berarti menurunkan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh peternak. Meskipun demikian, sejak tahun 2018, Indonesia telah melarang penggunaan antibiotik pada usaha peternakan. Hal ini memaksa para produsen pakan ternak mencari alternatif sebagai pengganti antibiotika. Masalah keempat adalah ketergantungan ayam terhadap vaksinasi masih tinggi dan belum tergantikan. Sahabat warung ilmiah, ada beberapa persyaratan teknis untuk menghasilkan ayam organik. Yang pertama adalah lahan dan penyiapan lahan kandang, bangunan kantor, dan tenaga kerja. Peternak diharuskan mempunyai catatan riwayat pemanfaatan lahan minimal 2 tahun sebelum lahan digunakan untuk usaha ayam organik. Selain itu, lahan bekas ayam non-organik harus dibiarkan minimal selama 2 tahun. Selanjutnya, area yang dalam proses konversi dan areal yang telah dikonversi untuk produksi ayam organik tidak boleh diubah antara metode produksi ayam organik dan konvensional. Hal lain yang harus diperhatikan adalah tidak menyiapkan lahan dengan cara pembakaran. Selain lahan, kandang pemeliharaan ayam harus ditata supaya aliran air, saluran pembuangan limbah tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyakit. Kandang isolasi diletakkan paling belakang dan terpisah dari kandang lainnya untuk menghindari penularan penyakit melalui udara, air, peralatan, dan petugas. Bangunan kantor dan tempat tinggal karyawan harus terpisah dari areal perkandangan dan dipagar. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah tenaga kerja yang sehat dan telah terampil dalam teknis budidaya ternak dan penanganan panen, pasca panen, distribusi, dan pemasaran hasil peternakan ayam organik. Yang kedua adalah masalah bibit. Bibit ayam berasal dari ayam yang dipelihara secara organik atau sesuai dengan SNI. Bibit yang dipakai tidak berasal dari hasil rekayasa genetika yang dibuktikan dengan sertifikat. Jika tidak tersedia, maka dalam tahap awal kita bisa memakai bibit tanpa perlakuan. Ada juga bisa menggunakan bibit ayam yang mampu hidup dalam pola budidaya organik. Hal teknis yang ketiga adalah sumber air minum. Air sangat penting bagi usaha ayam organik. Untuk itu, air harus berasal dari sumber mata air yang langsung
atau dari sumber lain yang memenuhi standar SNI tentang air minum. Air harus dianalisis secara periodik untuk menjaga agar mutu air tetap terkontrol. Sangat disarankan agar sumber air, khususnya yang bukan sumber air langsung, dilakukan perlakuan untuk mengurangi cemaran. Oleh karena terbatasnya sumber air, maka diwajibkan untuk hemat air. Sahabat warung ilmiah, hal yang keempat adalah pencegahan penyakit dan pemeliharaan ternak. Prinsip utama budidaya ayam organik adalah meminimalkan stres, mencegah terjadinya penyakit, tidak menggunakan obat kimia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit, tidak menggunakan hormon pemicu pertumbuhan, tidak menggunakan pakan ayam non-organik dan hormon sintetis, menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta tidak menggunakan pestisida, herbisida, dan produk hasil rekayasa genetika. Biasanya, ayam organik dipelihara secara ekstensif pada lahan organik sebagai umbaran. Jika dipelihara secara intensif, peternak harus menjaga agar kandang ayam, peralatan, dan peternak harus senantiasa bersih. Hal ini untuk menjaga terjadinya cemaran dan menularnya bibit penyakit. Hal teknis lainnya yang perlu diperhatikan adalah pakan ternak. Menggunakan bahan baku pakan ternak organik, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari rekayasa genetika. Ternak yang dipelihara secara ekstensif dan intensif atau semi-intensif harus mengkonsumsi pakan dari lahan organik. Air minum yang digunakan untuk minum, membersihkan ternak, dan lingkungan harus berasal dari air organik. Bahan pakan tambahan seperti mineral dan vitamin diperoleh secara alami dan berasal dari sumber-sumber organik dan dalam proses produksinya tidak menggunakan pelarut kimia. Probiotik, enzim, dan mikroorganisme diperbolehkan digunakan. Hal teknis lainnya yang perlu diperhatikan adalah dalam penanganan panen, pasca panen, penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Peralatan ayam dan produknya dicuci dengan air standar baku untuk sistem pangan organik. Untuk mempermudah penanganan, pengolahan, penyimpanan, transportasi, dan pemasaran, maka tidak dibenarkan mencampur produk ayam organik dengan produk ayam non-organik. Pada tahap tersebut di atas tidak dibenarkan menggunakan senyawa kimia sintetis. Bahan pembungkus harus dibuat dari bahan yang tidak menimbulkan kontaminasi produk ayam, serta menggunakan bahan yang bisa didaur ulang, bisa digunakan lagi, dan mudah terurai. Demikian pula halnya dengan bahan kemasannya. Selain itu, perlu selalu menjaga integritas produk organik selama penanganan, penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Sahabat warung ilmiah, teknik budidaya ayam organik tidak jauh berbeda dengan budidaya ayam anorganik atau konvensional. Hanya saja tidak menggunakan senyawa kimia berbahaya, desinfektan sintetik, antibiotika, indukan yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Berdasarkan persyaratan teknis di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya peternakan ayam organik, yaitu yang pertama, bibit dapat diperoleh dari pembibitan komersial yang sudah menerapkan usaha pembibitan ayam organik. Ini memang sangat sulit diperoleh di Indonesia. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pembibitan sendiri. Anda bisa menetaskan ayam dari telur non-organik dan ayam yang menetas dibudidayakan secara organik. Pada keturunan kedua baru bisa diperoleh telur tetas organik. Ayam harus diberi pakan organik paling lambat 2 hari setelah menetas. Yang kedua, bahan indukan seperti bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan organik yang sedikit menghasilkan cemaran. Yang ketiga, antibiotika hanya dipakai pada ayam yang sakit sesuai dengan ketentuan medis. Perlu diusahakan ayam tidak terkena penyakit sehingga tidak perlu antibiotika. Suplemen yang dapat digunakan antara lain adalah probiotik, herbal, prebiotik, simbiotik organik. Yang keempat, bahan pakan seperti sumber protein, sumber energi, sumber vitamin, mineral, fit aditif, dan lain-lain yang disediakan berupa bahan pakan yang berasal dari usaha yang telah menerapkan prinsip usaha organik. Kemudian juga tidak menggunakan bahan pakan yang dimodifikasi secara genetik. Bahan pakan yang dipakai telah disertifikasi. Yang kelima, jumlah ideal ayam organik dibatasi 1.000 ayam per kandang. Ayam diberi keleluasaan bergerak di dalam kandang
dan akses keluar menuju lahan terbuka atau umbaran, kecuali jika cuaca tidak mengizinkan. Model pemeliharaan bisa free range, pasture poultry, semi-intensif, yard and coop, and inovatif. 6. Hama, penyakit, dan gulma di lingkungan lahan umbaran harus dikendalikan dengan cara A. Pemilihan spesies dan varietas yang sesuai. B. Perlindungan musuh alami hama, penyakit, dan gulma melalui penyediaan habitat yang cocok seperti pembuatan pagar hidup dan tempat sarang, zona penyangga ekologi. Yang ke C. Ekosistem yang beragam. Hal ini akan bervariasi antar daerah. Yang D adalah penyiapan biodinamik dari stone meal, kotoran ternak atau tanaman. Yang E, penggunaan mulsa disebarkan di atas permukaan tanah secara rapat dapat menghindari kerusakan permukaan tanah dan terpaan hujan. Yang ketujuh, agar kondisi ayam tetap prima selama masa pemeliharaan, maka ayam dapat diberi jamu sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Jamu diberikan untuk menjaga ayam dari stres, baik stres panas maupun stres yang disebabkan oleh faktor lain, serta mencegah terkena penyakit. Kebersihan kandang, kelembapan, dan suhu kandang harus dijaga sesuai dengan kondisi yang ideal. Selain itu, untuk menjaga kesehatan ayam, jamu juga dapat dipakai untuk mengobati penyakit seperti berak hijau, pilek, berak encer. Hanya pada kondisi yang sangat terpaksa bisa digunakan antibiotika. Dalam budidaya ayam organik, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara intensif agar segera diketahui ayam yang sakit. Ayam yang sakit dipisahkan dari ayam yang sehat dan ditempatkan dalam kandang isolasi untuk penanganan lebih lanjut di bawah pengawasan dokter hewan. Ayam yang sakit dapat diberikan tindakan fisioterapi, akupuntur, probiotik, dan herbal organik. Dalam keadaan terpaksa dapat menggunakan obat-obatan kimia sintetis seperti antibiotika, obat cacing, dan lain sebagainya, tetapi harus memperhatikan dosis, cara pemberian, waktu henti obat, dan dalam pengawasan dokter hewan. Kotoran dan air kencing ayam yang sakit tidak boleh mencemari lingkungan lahan organik. Yang kedelapan, perdagangan ayam organik mensyaratkan label bagi ayam organik yang telah disertifikasi oleh lembaga yang telah ditunjuk. Peninjauan harus dilakukan bila mana terlacak pelanggaran terhadap ketentuan peternakan organik dan secara berkala dilaksanakan setidaknya 1 tahun sekali. Sahabat Warung Ilmiah, ada beberapa keunggulan dari usaha ayam organik, antara lain yang pertama, rendah senyawa pencemar dan zat racun. Yang kedua, produk daging dan telur yang dihasilkan bebas residu antibiotika, erythromycin, kanamisin, tetramisin, penisilin, dan yang sejenisnya, dan obat-obatan sintetik serta hormon. Yang ketiga, kualitas daging dan telur lebih baik. Daging dan telurnya mempunyai kadar lemak yang lebih rendah dengan protein yang lebih tinggi. Produk ini juga kaya akan asam lemak omega 3 dan rendah kolesterol. Namun, hal ini tentunya masih perlu penelitian lebih lanjut. Yang keempat, bebas mikrobia patogen seperti Salmonella dan E. coli dan logam berat yang masih bisa ditoleransi serta tidak terdapat cemaran desinfektan. 5. Rasa daging dan telur lebih enak dan mempunyai aroma yang lebih kompleks. Sahabat Warung Ilmiah, selain ada kelebihan, juga ada kekurangan. Yang pertama, ayam organik ini angka kematiannya lebih tinggi dan produktivitas serta berat badannya lebih rendah jika dibandingkan dengan usaha peternakan konvensional. 2. Harga produk ayam, daging, dan telurnya lebih mahal disebabkan memerlukan sumber daya yang lebih tinggi. Tidak mudah, bukan, untuk menciptakan ayam organik, tapi bukan tidak mungkin. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan kesejahteraan konsumen, saya yakin ayam organik akan semakin diminati dan merupakan usaha yang menguntungkan. Semoga di masa yang datang, di Indonesia ini, peternakan ayam organik telah berkembang di seluruh provinsi, sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan konsumen di Indonesia. Demikian, Sahabat Warung Ilmiah, bahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.